bagaimana kabar kalian? Kita kali ini tidak lagi dalam live ini tidak akan membahas tentang sesuatu yang kayak kemarin. Kita itu akan membahas sesuai judul dan deskripsi judulnya, yaitu tentang amalan dan zikir pagi untuk melancarkan rezeki dan juga terbebas dari hutang lah, insya Allah. Namun ini ada teman saya Karyo yang tanya barusan, kalau misalnya saya itu mau bahas ini, dia nanya apakah sampean tidak punya hutang. Yang namanya manusia pasti punya hutang lah. Baik, kalau misalnya nanti ada teman-teman yang memang kebetulan masuk dalam live saya dan kebetulan itu menyaksikan live saya ucapkan terima kasih. Namun yang sudah subscribe, saya doakan semoga rezekinya lancar dan terbebas dari hutang. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe terlebih dahulu. Begitu guys ya. Di sini pagi ini saya itu kebetulan melihat sebuah artikel yang menurut saya pribadi itu sangatlah menarik untuk kita bahas, seperti itulah. Yang mana daripada artikel itu judulnya ingin rezeki lancar berikut amalan dari Rasulullah, sesuai judul yang saya berikan di awal, seperti itu. Di sini saya mencoba menerangkan atau membaca daripada artikel tersebut yang kalau misalnya kita itu lakukan setiap hari, maka insya Allah rezeki kita itu bakal lancar. Dan bukan doa atau amalan ini bukan hanya untuk kita pribadi, melainkan untuk tetangga-tetangga yang ada di sekitar kita itu semuanya itu katanya bakal mendapatkan apa ya, barokah daripada doa tersebut kalau misalnya kita amalkan. Like pertama dan komen pertama, terima kasih Netel Mosi. Iya jong ala ko de basanta anak maka soki de ya kada baaban gula-gula de iya mangada baan kan la nyaman la nyata jadi ada iya. Dan tos keluar ki maca ari anda manfaat le pagi ini. Saat ini kita telah berada di era bahwa rezeki identik dengan bergelimang harta. Faktanya memang seperti itu. Si anon tidak orang magat ke Jakarta karena padahal dalam ajaran Islam rezeki sama sekali tidak selalu berhubungan dengan materi. Memang seperti itu kan. Ia murni sebagai nikmat dari Allah yang wajib disyukuri, baik berupa harta, sehat jasmani dan rohani, serta bisa hidup dengan taat kepadanya. Semuanya adalah rezeki. Jadi rezeki itu tidak tergantung sama persen melolo. Jadi rezeki itu tidak tergantung sama uang. Meskipun kita itu kocak sehat, ya hanya berkeluarga dalam sehat, saya tak bisa beli dah iya kan. Iya biasa. Matura sampai Indonesia ki kaler lepasan berempat kencong dah iya. Di banyak kesempatan tidak sedikit para sahabat yang mengadukan nasibnya kepada Rasulullah perihal kehidupan mereka yang mengalami kesulitan. Berarti berarti orang sulit masalah materi itu bukan hanya kita yang ada sekarang ini, tapi mulai dari zaman dulu itu memang rata-rata seperti itu. Lama larat menikocak besar deh kan. Hidup fakir miskin dan penuh kekurangan perihal materi. Rasulullah juga tidak menutup mata dan membiarkan mereka terus-menerus hidup dalam kekurangan. Beliau memberikan beragam cara dan tip agar para sahabat terhindar dari kefakiran dan kemiskinan. Seperti itu. Jadi Nabi Muhammad SAW itu tidak membiarkan para sahabat-sahabatnya itu berlarut-larut dalam kemiskinan, khususnya masalah materi. Jadi Nabi Muhammad SAW itu memberikan sebuah tip agar para sahabat itu tidak mengalami krisis keekonomian seperti itu. Kisah-kisah itu diabadikan dalam suatu kitab, misalnya Sayyid Muhammad bin Ali Khirid Al-Alawi Al-Husaini At-Tamiri dalam salah satu kitab karyanya menceritakan tentang suatu riwayat dari sahabat Sahal bin Sa'ad tentang seorang laki-laki yang hidup fakir dan miskin.
Dalam kitab tersebut, Sayyid Muhammad bin Ali menceritakan bahwa suatu saat seorang lelaki datang kepada Rasulullah dengan tujuan mengadukan nasibnya yang serba kekurangan. Mendengar kisah kehidupan tersebut, Rasulullah kemudian memberikan tip agar terhindar dari hidup dalam keadaan fakir miskin. Rasulullah bersabda, "Idza dakhalat" saya lihat dulu. "Idza dakhalta manzilaka fasallim in kana fihi ahadun wa illam yakun fihi ahadun fasallim alayya wa qra' qul huwallahu ahad marratan wahidah." Yang artinya, apabila engkau memasuki rumahmu maka ucapkanlah salam jika di dalamnya ada satu orang, dan jika tidak ada seorang pun di dalamnya maka ucapkanlah salam kepadaku, "Assalamu alayka ya Rasulullah," dan bacalah qul huwallahu ahad satu kali. Sayyid Muhammad bin Ali Khirid al-Wasailusi Safiyah fil Adkarin Nafi'ah wal Auradil Jami'ah. Cetakan pertama 1405 halaman 471. Jadi Nabi Muhammad SAW itu memberikan sebuah amalan agar para sahabat dan kita khususnya sebagai umatnya itu keluar daripada yang namanya kefakiran. Begini caranya. Ya ced mage tak syukur. Tak syukur karuan. Apabila engkau memasuki rumahmu maka ucapkanlah salam jika di dalamnya ada satu orang. Jadi kalau misalnya di dalam rumahmu itu ada satu orang siapapun itu, entah itu anak, orang tua, atau siapapun yang ada di rumah kalian, maka ucapkanlah salam, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Dan jika tidak ada seorang pun di dalamnya, kalau misalnya orangnya itu tidak ada sama sekali di dalam rumah tersebut, maka Nabi itu menganjurkan kita itu mengucapkan salam kepada beliau dengan membaca "Assalamu alayka ya Rasulullah" ketika nyampe depan pintu kita atau rumah kita satu kali. Terus habis mengucapkan salam "Assalamu alayka ya Rasulullah", maka itu dianjurkan untuk membaca surat Al-Ikhlas satu kali. Seperti biasa, qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Seperti itu. Sampai di rumah, laki-laki itu langsung mengamalkan apa yang ia terima dari Rasulullah dengan istiqomah. Artinya jangan cuma dibaca satu kali. Itu setiap kali kita masuk ke rumah, kita itu harus melakukan amalan tersebut yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Alhasil Allah memberikan rizki melebihi apa yang diinginkan sebelumnya. Jadi dengan mengamalkan hal tersebut, mengucapkan salam, kalau misalnya kita istiqomah ketika kita nyampe rumah, maka insya Allah kita itu tidak usah berangkat ke Jakarta. Di Madura saja kita insya Allah banyak juga seperti itu. Tapi asalkan istiqomah, jangan cuma satu kali. Mantar keng oleh hidayah kayak sama insya Allah ngaji pada malam Senin, pada malam Jumat mulai ke 12 malam kok dah iya jong. Fa'aradallahu alaihi rizqah hatta afada ala jironihi wa qarabatihi. Maka Allah mengatur memberi kepadanya rizki hingga melimpah kepada tetangga dan kerabatnya. Jadi kalau misalnya kita mengamalkan hal yang sederhana, cukup bilang salam dan membaca surat Al-Ikhlas satu kali, yang mendapatkan rizkinya itu atau barokahnya itu bukan hanya ahlul bait, bukan hanya orang yang membaca ataupun orang yang punya rumah, tapi tetangganya dan kerabatnya itu insya Allah dilancarkan juga rezekinya. Seperti itu teman-teman. Dalam kitab dan halaman yang sama, Sayyid Muhammad bin Ali Khirid menceritakan kisah Imam Al-Qasalani. Ia juga salah satu ulama yang sejarahnya juga hidup dalam keadaan fakir dan miskin. Suatu saat Imam Al-Qasalani bermimpi didatangi oleh Rasulullah tanpa basa-basi, langsung menceritakan kehidupan yang sangat melarat. Rasulullah kemudian mengatakan kepadanya untuk membaca kalimat berikut.
Ndak iya. Allahumma shalli ala Muhammad wa hab lana min rizqikal halal thayyibil mubarakih matasuna bihi wujuhana anit ta'arrudin ila ahadim min khalqika, yang artinya ya Allah limpahkanlah kesejahteraan kepada Nabi Muhammad dan berilah kepada kami dari rizkimu yang halal, baik diberkahi yang dengan rizki itu bisa menjaga wajah-wajah kami dari bergantung kepada seorang dari makhlukmu. Seperti itu. Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa dalam Islam juga diajarkan tentang cara menjadi orang yang terhindar dari fakir miskin atau kaya lah. Islam tidak pernah menutup mata dan membiarkan pemeluknya hidup dalam keadaan melarat. Hanya saja tolak ukurnya memiliki beberapa cara. Ada yang dengan bekerja dan berusaha, misalnya seperti kacong saya yang ada di Jakarta ini, dan ada juga yang bekerja disertai dengan dikir-dikir untuk meningkatkan spiritual kepada pemberi rezeki, yaitu Allah. Jadi bukan hanya sekedar bekerja, tapi laksanakan kewajiban dan juga sunnah-sunnah yang sudah ditentukan dalam Quran dan hadisnya, seperti itu. Ongko kali tak mai. Engkau hibur marel live lah cong nang TikTok cong. Keng bi bantai nyentaren dek ya rata. Mana tanya nomor rekening ya kabel WA dek yang mungkin pakun tahu nomor dek ya. Tanya nomor rekening gue cek nyawer tempe nyata deh ya role. Mak manfaat kulakur deh iteretan. Cara yang terakhir ini harus kembali ditumbuhkan dalam diri setiap muslim bahwa rezeki tidak selalu tentang usaha dan bekerja. Hanya apa TikTok kakak? Iip saja atau cari saja mahkota fotografi, di sana pasti ada saya, seperti itu. Cong DM di sana lah. Ya minta DM nang Facebook deh. Kan kifuru kok mare level tak kira level lah tak ada kancana kok kifuru deh ya. Apa mana ya level ben marahnya TikTok. Sebagaimana intranya Rasulullah, laki-laki dan anak-anak di atas, seperti itu. Jadi kalau misalnya kita itu mau membuka pintu rezeki, cara sederhananya itu ya seperti tadi. Kalau misalnya kita itu mau masuk ke rumah, bilang salam terlebih dahulu. Kalau misalnya ada satu orang di dalam, mau ada orang salah sekali, sama ada orang sekali, ya jadi ya karena ngolok salam ke Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mari jadi bah maca qul huwallahu ahad satu kali lalu masuk. Maka Allah itu akan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka melebihi dari apa yang dibutuhkan, dan juga bakal bukan hanya untuk dirinya sendiri rizkinya itu, tapi kerabat dan juga teman-teman kerabat, teman-temannya, tetangganya itu juga bakal mendapatkan barokah daripada amalan-amalan tersebut. Mantap kata ningki lek sakti dak nikah pon. Jadi alep lek sakti maklai maklai lancar perempeken dak nikah. Cek mula ke bayi senema murah ke bayi berita. Menabi sampean tahun yang le aling kinge reng ngopi kon nyesu apa kabaran compon sampean ka intai balen cek ketiban pacaran nak. Dak nikah teretan. Ini adalah salah satu anggaplah pembukaan daripada kita untuk ke belakang, bahwasanya ke belakangnya kita itu akan membahas tentang seperti biasa tentang cerita-cerita Islami yang membuat motivasi kita itu semakin bertambah positif. Dak burungan kinge reng le ali dak di badan kena kopi lengkap rokok beda amain ke di badan kon mat karyo gula badan kon mat karyo melamarnya ram tore kantoh ini badan nabi dan kon nyesu dalam bat bekton ali mungkin sampean ka langsung kantoh male perempekan gak disa normal dak nek kotaretan. Jadi itulah sedikit amalan atau sedikit rahasia agar kita itu menjadi kaya raya tanpa harus pontang-panting bekerja seperti itu. Aneh kesambil tonton TV taretan malai bedereng nonton. Ada nikah. Tore Ali mana bi kakak anto sambian dek kanto dak nikah.
Sebetulnya banyak amalan-amalan untuk pembuka rizki yang saya baca barusan di Bali, mengamalkan tentang yang barusan itu. Artinya ketika kita mau masuk ke rumah itu bilang salam. Kalau misalnya di dalam rumah tersebut ada orang satu atau yang penting ada isinya lah siapapun itu, maka kita itu bilang salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misalnya di dalam rumahnya itu tidak ada orang sama sekali, maka orang tersebut panggil salamnya itu kepada Rasulullah dengan melafalkan yang seperti ini, assalamualaikum ya Rasulullah. Seperti itu. Habis itu kita itu baca qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad satu kali atau surat Al-Ikhlas satu kali. Habis itu kita masuk. Maka Allah itu akan memberikan rizki kepada kita, bukan hanya untuk kita yang ahlul bait, yang ahli rumah lah. Tapi untuk tetangga kita, saudara kita itu akan mendapatkan barokah yang tidak disangka-sangka melalui rizki yang banyak, sehingga kita kalau misalnya kita punya hutang, insya Allah bakal lunas seperti itu. Ki perpan osom taneh katoan atane sambingi dengan kicerah buru nanging ki insyaallah marno ter ali manabi sampean neka istiqomah mendengarkan ceramah-ceramah atau tausiah seperti ini. Insyaallah ojen boleh saing ketak sanyiram boleh sampean ter ali saka dinto iki. Dan juga jangan lupa di antara salah satu pembuka pintu rezeki itu sebetulnya banyak kalau misalnya kita baca, tapi yang saya tahu itu di antaranya jangan sampai memutus tali silaturahim. Kita itu harus sering-sering silaturahim, tapi sesuai dengan kebutuhan dan kondisinya. Kalau misalnya cuma mau deken, ya dipikir-pikir dulu, takutnya orang yang mau kita silaturahimkan tidak ada di rumahnya, seperti itu. Corak kau tujual sayanya letaknya ramai ya taretan. Aduh insyaallah chen malala manabi isi kau maafan kulaku dah budi kau lah ngelep maafan kulaku kak dinto. Ajar-ajar zikir mak le tak malala odi dalam keadaan berhutang duk ni kakak adis soala mak le lekas lonas kakak dinto. Alhamdulillah penonton ambon sabolo. Tuti menabi sampean senonton orang sabolo kak dinto teromo rasike. Engki amalan-amalan segi puru eka bela ki ngada kak disa atau amalan-amalan yang saya sebutkan di awal itu, silahkan meskipun itu cuman sederhana tapi sulit untuk kita mengamalkannya, seperti itu. Ada banyak sih. Kak Dinto live ampun beto belas menit, beten kau le undur diri sehingga upload ada pak adalah cong paisol. Moni sena paket tuli kabele, moni sena rekening tuli kabele, mon saweran keng neng kina level iya maren ko alle pa TikTok sakecek dah iya taretan. Akhir salam, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi dengan kita besok jam 5 pagi seperti biasa ya taretan. Kirim nomor kirim ada emacong. Ngapa tak rokaruan? Kirim ada emah. Dengan iya maren belame badan nomor wian ban ya. Mun kita oba. Ingin jangan WA kabini nang kok lepasan ke nomor bini nang. Saring bah repot deh ya. Kori barene cocong herul paket bah saya pulsa tak rokaruan janko. Mari ni kira ngawi kaban sekemana nomor aja dia. Dengan nomor banyak kelu tak agak apa benta ambu kok lebar lepasan maren tak rokaruan. Ambu kelu. Kalau mau marin apa leh nang TikTok